Tentang menata ulang kamar, kita akan tanyakan dengan expert kita yaitu Mas Probo. Selamat siang Mas Probo Hindarto. Ya, selamat siang. Apa kabar Mas Probo? Baik-baik. Baik, ini agak jauh ini suaranya Mas Probo. Oke, kalau seperti ini? Nah, Iya. ini lebih bagus Mas Probo. Lagi di kamar mandi nih Pak? Enggak, di rumah saja. Kebetulan di sekitar sini ada orang bangun, jadi ini suaranya. Oh, pantas kira ada suara air gitu lagi mandi, enggak ya? Oh, bukan. Oke, Mas Probo, ini tentang menata ulang kamar, gitu ya? Iya. Ini apa yang menjadi persyaratan? Katanya yang pertama sesuai dengan kepribadian, betul itu ya? Menata ulang kamar ya. Kalau menata ulang, memang pertama perlu diperhatikan penghuni dari ruangan kamar tidur tersebut. Penghuni itu maksudnya yang menempati ya? Iya, yang menempati dari kamarnya. Oke, apa yang dilihat dari yang menempati ini? Apakah apanya? Kepribadiannya kah atau apanya nih? Yang pertama kita mungkin lihat dari sisi umur ya. Kalau dewasa jelas berbeda dengan anak-anak. Ya, oke. Karena itu kebutuhannya juga jelas berbeda. Kalau misalnya untuk orang yang lebih dewasa itu biasanya lebih menyukai warna-warna yang calm dan sisi fungsionalitasnya lebih tinggi daripada kamar anak-anak yang mungkin lebih banyak dipakai untuk bermain, jadi suasananya juga harus dibuat sedemikian. Kalau anak-anak mungkin dibuat lebih fun gitu ya, atau mungkin dengan tema-tema yang sesuai dengan usia, maksudnya gitu kali ya? Iya betul, dan juga gender juga bisa berpengaruh. Jadi untuk anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan artinya. Iya. Oke, apa sih yang bisa disampaikan ketika menata ulang kamar? Ini katanya tentang apa nih, soal perabotankah yang harus ditata ulangnya atau lebih kepada interior? Apa sih Mas? Ya, kalau menata ulang kamar pastinya ada alasannya ya. Jadi untuk menata ulang itu bisa jadi perabotnya kurang pas. Atau dekorasinya juga kurang pas. Kalau perabotnya kurang pas itu biasanya kasusnya macam-macam. Jadi yang biasa saya temui itu bila kamar tidur misalnya itu dia ukuran perabotnya kurang pas. Misalnya terlalu besar bednya, atau mungkin lemarinya terlalu besar atau terlalu kecil, atau mungkin tidak sesuai dengan ruang secara keseluruhan. Ya, jadi ini kalau ya silakan Mas Tobo. Ya, jadi dalam posisi seperti ini langkah terbaik itu sebetulnya untuk mengganti perabot tersebut dengan perabot yang baru. Itu bisa jadi menata ulang seperti itu. Atau menata ulang yang paling sederhana atau simpelnya itu sebenarnya dengan merubah tata letak perabot. Oh, jadi perabot lama nggak usah dijual atau nggak usah dibuang, ditata ulang gitu ya? Penempatannya di mana, termasuk dikondisikan dengan tempat tidur ya? Betul. Iya. Oke. Yang biasanya menjadi kendala Mas Probo, ini kan juga seorang konsultan. Ini apa yang biasa menjadi kendala dalam menata ulang kamar itu ada di mana Mas? Untuk saat menata ulang kamar, kendala yang sering dihadapi adalah perabot yang kurang sesuai, dekorasi yang kurang sesuai, wallpaper yang kurang sesuai, atau bisa jadi cat yang kurang sesuai. Jadi lebih perabotnya nggak sesuai, kemudian tadi catnya nggak sesuai. Artinya bahwa haruskah kita menata ulang kamar itu setiap bulan atau bagaimana nih? Menata ulang lebih kepada pada saat diperlukan. Itu yang menurut saya. Pada saat dirasa diperlukan, itu waktu untuk menata ulang kembali. Pada waktu kita menata bosan. Cuma pada kenyataannya memang banyak orang dia cenderung lebih, karena sudah lama berada di sebuah kamar atau sebuah ruangan, akhirnya agak lupa untuk menata ulang kembali ruangan itu, justru karena sudah terlalu lama berada di situ. Iya. Ada nggak
alokasi budget yang mesti disiapkan untuk menata ulang kamar ini? Alokasi budget itu cukup bermacam-macam. Kalau kita bisa beli perabot yang langsung jadi itu biasanya lebih murah. Tapi yang lebih mahal adalah untuk membuat perabot yang custom made atau dibuat sesuai dengan keinginan. Ya. Jadi yang custom ini mungkin bisa jadi dia lebih mahal, tapi hasilnya bisa jadi lebih baik dan lebih fungsional menurut saya, lebih sesuai dengan kamar tidur tersebut. Ya, karena biasanya kan kalau customize ini kan kita ukur ya Mas ya. Kita ukur pasnya di mana, kemudian bentuknya yang cocok itu untuk kamar ini apa gitu ya. Iya. Itu bisa menjadi request dari yang punya kamar kepada si pembuat sehingga akan merasa cocok. Tapi kalau sudah jadi ya biasanya dicocok-cocokin gitu ya. Iya. Kalau Mas Probo ini apa ini pengalaman menata ulang kamar yang sudah Mas Probo lakukan itu apa yang menjadi suka dukanya Mas? Suka duka kemungkinan besar untuk saya sendiri tidak ada dukanya karena saya sendiri cukup hobi untuk mendesain kamar bangunan ataupun interior. Jadi menurut saya dukanya tidak ada. Cuma kendala yang saya hadapi barangkali adalah ketika perabot itu tidak sesuai dengan ruangan kemudian dipertahankan. Saya cenderung menyarankan untuk tidak dipertahankan dan mengganti dengan yang baru sesuai dengan tema yang kita sarankan. Seperti itu. Kalaupun dipertahankan, apa yang mesti dirubah temanya? Untuk dipertahankan kemungkinan saya akan menyarankan seperti perubahan penggantian wallpaper atau mungkin penggantian cat dinding. Itu lebih masuk akal daripada mengganti perabot keseluruhan. Ini untuk cat dinding kalau menurut Mas Probo sebagai seorang interior design ini apa nih? Perlu nggak cat-cat yang lebih bright di dalam kamar atau lebih kalem untuk pilihan Mas? Oh iya, untuk itu memang perlu kita sesuaikan juga dengan umur dari pemilik kamar itu. Jadi kalau untuk anak-anak memang lebih baik kita memberikan warna-warna yang bright ya, warna-warna yang istilahnya vivid seperti kadang kita memberikan aksen merah, biru, kuning, hijau itu tidak apa-apa. Overall keseluruhan mungkin memang untuk dinding yang menghadap ke arah tempat tidur itu disarankan memang warna yang calm untuk mempermudah kita untuk masuk ke tidur ya, untuk tidur. Terutama untuk kamar tidur dewasa atau orang tua itu biasanya lebih dipilih dari warna-warna yang calm, itu lebih baik. Katanya ini menurut kabar, gosip atau rumor ya bahwa tempat tidur katanya tidak boleh nyandar ke dinding yang di sebelahnya ada kamar mandi, betul ya? Itu rumor, betul. Tapi dengan yang sekarang menurut saya itu tidak lagi relevan kalau untuk dindingnya sendiri sudah dibuat dengan baik. Jadi tidak merembeskan air, itu tidak apa-apa menurut saya. Jadi menurut Feng Shui juga tidak ada gitu ya? Untuk Feng Shui memang kebetulan saya tidak memakai Feng Shui kecuali kalau diminta oleh pemilik. Kalau pengetahuan saya mungkin hal seperti itu ada dari kepercayaan pemilik, itu bisa kita implementasikan juga. Artinya bahwa tadi menurut logika bahwa terlalu dekat dengan kamar mandi sebelah itu takutnya bocor gitu kali ya? Iya. Lembab dan bocor. Dan lembab itu yang masalah yang paling sering muncul. Oke. Jadi bukan karena kata yang nggak boleh ini hal-hal ini tidak boleh dilakukan karena bisa bisa macam-macam lah gitu artinya ya. Oke. Saat ini karena itu tidak begitu relevan untuk teknologi sekarang, dinding itu sudah bisa dibuat kedap air menurut saya. Kedap air, kemudian juga kedap suara juga ya. Jadi begitu mandi nggak kedengeran. Yang bobo-bobo sebelah yang mandi-mandi ya. Oke, Mas Probo Hindarto, ini interior design. Terima kasih sudah memberikan tips untuk kita. Ternyata pemilihan warna ya Mas ya, sesuaikan dengan usia. Dan juga menata ulang kamar boleh dilakukan disesuaikan dengan keinginan dan waktu yang tepat ya Mas ya. Baik. Selamat sore Mas Probo Hindarto. Ya, selamat sore.